NKRI harga mati. Sampai kapan? Dari ayam punya gigi sampai kucing keluar tanduk, pembahasan tentang Papua kini semakin meruncing, ibarat bom waktu yang siap meledak. Masalah PSN saja. Sabar, diam dulu, sama saya mau bicara. Kau mau potong-potong apa? Tadi kau bicara, saya diam. Apalagi John Anari, jangan berkuar-kuar di Amerika mengatasnamakan rakyat Papua. Anda cuma individu, Anda tidak mewakili kami sebagai rakyat Papua. Pertanyaan saya satu, apakah yang dilakukan KKB dengan membakar sekolah, membunuh tukang ojek, membunuh pekerja jalan, membunuh guru, itu tidak melanggar HAM? Di Papua tidak ada KKB. Anda bicara KKB, itu KKB buatan Indonesia. Kami tidak tahu KKB yang mana. Yang kami tahu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ketika Anda berteriak NKRI harga mati, Anda dan masyarakat Papua sebagian yang pro-Indonesia, ketika kamu berteriak NKRI harga mati, kapan kamu jadi Presiden Indonesia, terlebih khusus kamu itu? Iya, kami pemberontak karena ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Saya suruh Indonesia menjajah tanah Papua. Anda buktikan satu resolusi PBB yang mengatakan kata sah dan final, itu saja. Kalau tidak ada, jangan mau bicara pukul tinggi. Hello everyone, welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. Di tengah panjangnya perdebatan tentang Papua, nasionalisme, dan sejarah politik Indonesia, kembali muncul sebuah pernyataan yang memancing perhatian publik. Kali ini datang dari seorang kreator asal Papua bernama Chali Papua, yang menanggapi pernyataan sebagian masyarakat Papua pendukung NKRI. Sebelumnya, muncul seruan yang ditujukan kepada Benny Wenda dan John Anari agar kembali ke Papua dan membangun daerah di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pernyataan tersebut, John Anari disebut tidak mewakili seluruh rakyat Papua ketika berbicara di Amerika Serikat. Namun pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Chali Papua. Dengan nada tenang namun penuh penekanan, ia mempertanyakan makna slogan NKRI harga mati yang selama ini sering digaungkan. Bagi Chali Papua, pertanyaan tersebut bukan sekadar sindiran. Ia menilai bahwa selama ini, orang Papua yang mendukung Indonesia hanya berada dalam lingkaran jabatan tertentu. Mulai dari kepala desa, kepala distrik, bupati, gubernur, anggota DPR, DPD, MRP, hingga menteri dan duta besar. Menurutnya, hingga saat ini belum pernah ada orang Papua yang benar-benar mencapai posisi tertinggi dalam kepemimpinan nasional. Dalam bagian lain pernyataannya, Chali Papua juga menyinggung persoalan pelanggaran HAM dan ketidakadilan yang menurutnya masih dirasakan sebagian masyarakat Papua hingga hari ini. Ia kemudian menegaskan bahwa John Anari di Amerika Serikat tidak berbicara sebagai individu tunggal. Menurutnya, ada kelompok masyarakat Papua yang merasa suara mereka terwakili melalui pernyataan tersebut. Selain menyampaikan kritik politik, Chali Papua juga mengajak masyarakat untuk kembali mempelajari sejarah Papua dan hukum internasional secara lebih mendalam. Dalam pandangannya, pemahaman sejarah menjadi bagian penting dalam melihat konflik Papua dari berbagai sisi. Chali Papua kembali mengulang pertanyaan yang kini ramai diperbincangkan di media sosial dan forum diskusi publik. Kapan kamu pro NKRI bisa jadi Presiden Republik Indonesia? Sebuah pertanyaan yang bagi sebagian orang dianggap sebagai kritik politik. Namun bagi sebagian lainnya dipandang sebagai bentuk kekecewaan terhadap realitas yang dirasakan masyarakat Papua hingga saat ini. Manuskrip Papua. Ambil hartanya. Itu baru jajahan. Anda diam. Anda mengatakan bilang tidak ada pelanggaran HAM dan segala macam. Menyuruh saya diam. Kau dengar. Kau punya hak untuk mendengar apa yang saya katakan itu. Anda lebih baik kamu diam. Yang mengatakan Indonesia masih menjajah Papua, maka saya mencoba menerangkan penjajahan itu gimana bentuknya. Kalau kau nggak paham, saya kasih paham. Oke. Itu loh. Anda kalau masih mau putar sampai mau bilang TNI atau aparat pun orang Papua itu tidak melanggar HAM. Sama saja Anda menghina orang Papua di mata Indonesia seperti binatang. Begitu. Bagaimana dengan tanah adat orang Merauke seperti itu? Anda yang bilang seperti itu. Anda yang bilang seperti itu, bukan kami. Diam, baru dengar saya punya penjelasan justru tadi. Diam dulu, diam. Dengar saya punya penjelasan. Dengar dulu kalimatnya ya. Kamu mengatakan Papua masih dijajah sama Indonesia. Maka dalam hal ini tanggapan otak saya itu supaya Republik Indonesia ini menjajah, betul-betul menjajah gitu loh.
Jangan hanya menjajah tapi tanahnya dibangun atau orangnya dibangun. Enggak begitu. Sama pencontohan penjajahannya seperti Palestina tuh. Tanahnya diambil tuh. Orang-orangnya ditembak begitu. Baru penjajahan, dipecut gitu loh. Intinya Wajar aja, namanya juga dalam keadaan penjajahan. kalau mereka mau merdeka, merdeka aja, gak ada urusan sama kita, masa bodoh. Betul, Apa itu, sepakat. Kak? Cuman jangan mengolah kita yang di sini. Cukup kalian aja otak kalian, cukup otak kalian aja yang dicuci. Justru itu saya mau tanggapi apa yang Bung Digi bicara. Kamu ini cuma tahu penjajahan, tapi kamu tidak tahu bahwa sistem pemerintahan ini sedang menjajah rakyat Indonesia. Tanah adat dirampas, rakyat Indonesia sekarang menderita. Kalimantan menangis, tanah hutan adat rusak, Sumatera rusak. Jangan bawa rakyat Indonesia. Sekarang lari ke Papua PSN. Masalah PSN saja. Sabar, diam dulu, sama saya mau bicara. Kau mau potong-potong apa? Tadi kau bicara saya diam. Kamu tidak tahu menghargai sekali. Diksi dijajah itu. Enggak, diksi Diam, dijajah itu. diam, hadis sabar, berbeda. sabar, dengar saya punya penjelasan. Anda diam. Saya punya tugas bicara. Saya masih mau bicara, jangan potong. Kamu kalau mau dengar kebenaran fakta apa yang terjadi di Papua, kamu selalu mau potong supaya jangan teman-teman di baru mau dengar saya punya penjelasan. Sama saja kamu takut saya bongkar fakta ini semua. Karena narasi Anda memojokkan, narasi Anda itu tidak berimbang. Anda pernah ada ke Papua sini, saya tanya. Pernah ada Anda ada di Papua baru mau bicara Pak Kutipu di dalam sini? Mengkosong saja. Masalah PSN saja itu pemerintah. Di Sorong, Bang. Pemerintah adat saja. Pertanyaan saya satu sama. Sabar, dengar. Pertanyaan saya satu sama abang tadi tuh. Dengar, siap. Dengar dulu. Kita masih mau bicara. Kok kayak ini? Orang masih mau bicara. Kok tinggal mau ribut terus. Saya hanya bicara, tapi pertanyaan saya belum abang jawab. Pertanyaan saya satu. Apakah yang dilakukan KKB dengan membakar sekolah, membunuh tukang ojek, membunuh pekerja jalan, membunuh guru, itu tidak melanggar HAM? Justru itu tadi saya sudah jelaskan kenapa kamu mau potong ribut. Tadi saya sudah jelaskan kamu yang terlalu mau bicara ribut. Tadi saya bicara. Di dalam hukum humaniter tentang peraturan perang yang namanya sekolah atau rumah sakit, itu tidak boleh ada militer membangun pos militer di situ. Di Papua tidak ada KKB. Anda bicara KKB, itu KKB buatan Indonesia. Kami tidak tahu KKB yang mana. Yang kami tahu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Begitu. Anda bicara KKB, kami tidak tahu. Kenapa tidak diserang pos militernya? Kenapa tidak menyerang pos militernya? Kenapa menyerang sekolah? Kenapa membakar sekolah tidak membakar pos Justru, militernya? kau ini terlalu dungu sekali, makanya diam dengar saya kasih penjelasan dulu, jangan terlalu potong. Kalau bodoh itu diam situ dulu dengar saya kasih penjelasan. Anda tidak ada di Papua perlu terlalu bicara banyak saja. Narasi Anda sangat bodoh. Narasi Anda sangat bodoh dan mudah. Anda mengerti hukum humaniter atau tidak? Anda tahu hukum humaniter tentang peraturan perang atau tidak? Saya tanya. Bang Cele. Aduh bang. Itu nggak salah. Itu bukan cuma Anda yang pintar di sini bang. Betul, nggak termasuk itu, apa itu hukum humaniter? Justru itu yang hukum perang. Itu yang makanya kamu diam baru kamu dengar saya bicara selesai dulu program kayak kodok yang ribut saja ke dalam. Yang jaga itu musuh, bukan Bang Ori, bentar gini. Bang Cele itu dari tadi gini loh. Apa tentang hukum apa itu tadi yang disebut barusan itu nggak termasuk di Papua itu, bukan itu nggak termasuk itu. Kamu bicara saya diam, tapi begitu saya mau kasih penjelasan fakta yang terjadi di Papua, kamu kayak kodok yang ribut memotong sapu pembicaraan. Hargai sedikit orang lagi dari Papua bicara. Kayak kodok saja. Karena gini, pemerintah Indonesia itu menganggap pemberontak itu. Clear itu sudah. Iya, kami pemberontak karena ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Saya seluruh Indonesia menjajah tanah Papua. Anda buktikan satu resolusi PBB yang mengatakan kata sah dan final itu saja. Kalau tidak ada, jangan mau bicara pukul tinggi. Tadi saya sudah sabar. Saya masih mau bicara karena saya bukan tiap hari gabung di Kampu Live toh. Ini kita bicara nih keadilan. Orang Papua tanya butuh keadilan, kebebasan itu saja. Saya bicara itu fakta yang terjadi di Papua. Setiap sekolah atau puskesmas yang ada militer ada di situ, otomatis TPNPB dia bakar. Tenaga medis atau guru yang dapat tembak, Anda ingat tahun lalu itu pernyataan dari Panglima TNI bilang apa? Anggota itu tenaga medis kah, tenaga pengajar kah, itu anggota saya. Justru opini itu yang membuat saling mencurigai terjadi di Papua. Jadi untuk kau siapa itu yang tadi kau udah bicara itu, kau dengar kata-kata itu baik. Panglima dia punya video saja sudah terlalu viral. Di Papua ini saling mencurigai, bukan jadi saya kasih tahu. Ketika ada orang Papua yang foto dengan TNI,
tetap nanti dicurigai itu mata-mata. Setiap anak Papua yang rambut gembal pakai gelang bendera bintang fajar atau bangsa Papua Barat, TNI akan bilang itu pemberontak, itu KKB, itu stigma dan rasis yang sangat luar biasa. Kamu kalau tidak tahu situasi di tanah Papua, kamu diam. Saya ingatkan kepada Beni Wenda dan Jonanari agar pulang kembali dan membangun Papua di dalam bingkai NKRI. Jangan berkuar-kuar di luar negeri, apalagi Jonanari. Jangan berkuar-kuar di Amerika mengatasnamakan rakyat Papua. Anda cuma individu. Anda tidak mewakili kami sebagai rakyat Papua. Yang pertama, pertanyaan saya itu begini untuk saudara laki-laki. Ketika Anda berteriak NKRI harga mati, Anda dan masyarakat Papua sebagian yang pro-Indonesia, ketika kamu berteriak NKRI harga mati, kapan kamu jadi presiden Indonesia? Terlebih khusus kamu itu, yang pro-Indonesia itu, kapan kamu naik jadi presiden Indonesia? Ini pertanyaan saja. Kamu berteriak NKRI harga mati tapi cuma sebatas kepala distrik, kepala desa, bupati, gubernur, bahkan anggota MRP dan juga DPD, DPD RI, DPRI, bahkan menteri dan duta besar, sebatas itu. Berharga mati dilari kemana? Kalau kamu bilang harga mati, kecuali kamu itu lain dari Papua, lain ada jadi presiden Indonesia, boleh. Hello, jangan jadi budak penjajah baru bicara berteriak barang harga mati yang kau tidak sadar. Harga mati dengan yang namanya ketidakadilan ini. Harga mati dengan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua ini. Yang kan bilang harga mati. Jadi untuk saudara laki-laki saya mau kasih tahu, Jonanari dia bicara di Amerika itu bukan dia sendiri. Kami rakyat Papua yang pro Papua Merdeka ada di belakang dia. Sama-sama bersama dia. Begitu. Dia bicara mewakili rakyat Papua yang menderita. Dia bicara mewakili rakyat Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM. Dia bicara bagaimana mencari solusi untuk bebaskan tanah ini karena ketidakadilan dan apa yang pernah terjadi Indonesia yang aneksasi tanah Papua. Ini lebih kita belajar sejarah ini baik dulu. Kita belajar hukum internasional ini baik supaya kita tahu apakah ada hukum internasional yang bicara tentang Papua bagian yang sah dalam negara Republik Indonesia kah tidak. Selama ini kan tidak ada satupun hukum internasional yang mengatakan Papua bagian yang sah dalam negara Republik Indonesia. Jadi saya mau tanya saudara, ketika Nicholas Yowe, Nick Meset, terus siapa? Albert Yoku, orang pulang dari luar negeri masuk bergabung ke Indonesia, bergabung dengan Indonesia. Apakah dong ada jadi gubernur? Waktu itu masih Provinsi Papua dan Papua Barat. Dong ada jadi gubernur di 2 provinsi. Iya. Apakah dong ada jadi bupati? Apakah dong ada jadi kepala desa? Apakah dong ada jadi presiden Indonesia? Jadi jangan mimpi. Kau jangan mimpi, jangan kau bangga dengan kau negara Indonesia yang hanya tipu kita orang Papua saja dengan slogan kosong yang NKRI harga mati. Harga mati di barang apa? Harga mati di sejarah manipulasi, sejarah palsu. Harga mati di pelanggaran HAM ini. Begitu. Jadi saya cuma mau tanya saja, kapan saudara jadi presiden Republik Indonesia? Karena saudara tinggal berteriak harga mati, dan terakhir saudara sebut bahwa kamu tunduk kepada 4 pilar, juga teratuh kampung 4 pilar yang ku bicara. Tadi yang Anda sebut tentang Undang-Undang Dasar 1945, Anda kenapa takut untuk bicara Undang-Undang Dasar 1945 linia pertama? Begitu. Karena orang Papua itu cuma mau merdeka saja. Kau ingat, tidak ada satupun hukum internasional yang bicara Papua bagian yang sah dalam negara Indonesia. Kami ini bangsa Papua dari ras Melanesia. Kami bukan ras Melayu. Begitu. Jadi saya mengingatkan untuk saudara banyak belajar kembali sejarah Papua dan banyak belajar tentang hukum internasional supaya saudara paham, sebab saudara keluarkan satu statement yang belum tentu saudara memahami akan. Begitu. Jadi itu saja. Jangan kau lupa untuk jawab satu pertanyaan, kapan kau jadi presiden Republik Indonesia. Itu saja. Salam hormat.